Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqihi wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, yang mana jika mereka yang bertemu dengan bulan itu, dia sempat berpuasa Ramadan, dia pernah kemudian taraweh mendirikan Ramadan, dan ketika Lailatul Qadar turun dia tidak tidur tapi sedang beribadah kepada Allah, maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosa yang telah lalu. Nah, pada kesempatan yang singkat ini ada satu tema yang mungkin barangkali bisa kita pelajari bersama, bahwa Ramadan itu adalah sarana untuk mensukseskan hidup kita di dunia maupun sampai di akhirat. Bagaimana caranya? Dengan Ramadan kita bisa sukses dunia dan akhirat. Pendengar rahimakumullah, tadi ayat yang kami sampaikan dalam mukadimah adalah surat An-Nur ayat nomor 52. Kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa atau siapapun yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, satu, taat pada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yakhshallah, kemudian kedua adalah takut kepada Allah. Wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Yang ketiga adalah bertakwa kepadanya, maka pasti dia akan sukses hidupnya dunia akhirat. Ya. Maka mari kita lihat sekarang bagaimana pengaruh Ramadan ini terhadap kesuksesan seseorang. Misalnya, Ramadan, ibadah Ramadan puasa, yang dimaksud ibadah Ramadan di sini adalah puasa, itu latihan kejujuran yang paling hebat dan yang paling tepat bagi orang beriman. Dia tahu makanan ini halal, tidak hasil mencuri, ya, cara carinya halal, zatnya juga halal. Tetapi karena dilarang dimakan di siang hari, orang puasa pasti tidak akan makannya walaupun gak ada yang lihat. Dan kita saksikan dalam hidup itu begitu. Mulai anak sampai yang besar, itu begitu belum adzan maghrib itu gak ada yang berani sentuh makan. Mencicipinya mungkin bagi tukang masak, setelah itu dibuang. Tapi bagi orang biasa tidak akan pernah berani. Apa yang ditakutkan? Allah yang ditakuti. Mereka sadar bukan sekedar Allah yang maha melihat, tetapi juga ada malaikat yang menjaganya, yang akan mencatatnya. Baik buruknya ketika dia menjalankan ibadah Ramadan. Nah, kalau ini kebiasaan jujur ini kemudian dibawa kepada kehidupan nyata di dunia, yang dagang jujur, pasti pembeli akan kembali. Rakyat jujur, pasti dia akan ikhlas membayar pajak dan mendoakan pimpinannya. Tapi kalau pimpinannya culas, rakyatnya pasti tidak akan ridho, tidak akan rela. Doanya pasti buruk. Bagaimana jadinya kalau dalam bulan Ramadan rakyat sama pejabatnya saling mendoakan buruk? Oh, pasti hancur. Tapi kalau dibalik, karena keikhlasan kemudian si rakyat mendoakan pejabatnya supaya sama-sama jujur dan diridhoi Allah, maka kalau itu terjadi, mudah-mudahan terjadi, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warobun ghafur, negara gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kertorajo, bahagia dunia akhirat penduduknya. Awalnya dijujur, dan jujur itu dididik dengan Ramadan. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, sukses itu tidak cukup hanya dengan materi bergelimang, tetapi bagaimana cara memperoleh materi yang bergelimang, itu yang lebih penting. Kemudian setelah didapat, digunakan untuk apa dia? Maka yang paling penting kalau memang itu jumlahnya banyak, itu harus digunakan untuk menolong agama Allah. Allah perlu ditolong agamanya ini maksudnya.
disebarluaskan dengan dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, tolonglah agama Allah. In tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yansurkum, Allah senantiasa akan menolongmu, wa yusabbit aqdamakum, dan akan mensukseskan, menetapkan, mengkokohkan kehidupanmu di dunia, tentu saja sampai di akhirat. Maka Ramadan jangan disia-siakan. Sempatkan diri untuk membina iman ini dengan kejujuran terutama, dan kemudian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan meninggalkan semua yang dibenci dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah hidup kita pasti akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia sampai dengan di akhirat. Demikianlah nasr minallah fathun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.